Hai, pernah gak sih lo ngalamin momen-momen ketika lo ngobrol sama temen tapi tiba-tiba hening gitu dan lo bisa dikatakan sedang mengalami yang namanya awkward silence, atau lo misalnya lagi sendiri gitu kan, terus kayak lo kok sepi ya, apa enaknya nyalain Spotify gitu biar ada suara-suaranya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih most of the time kita itu ngerasa nggak nyaman sama yang namanya keheningan atau kesunyian? Kalau dipikir-pikir, ketika kita takut terhadap suatu objek, sebenarnya mungkin objeknya itu tuh nggak benar-benar menyeramkan gitu ya. Misalnya kita takut pada tempat gelap. Sebenarnya yang kita takutin itu bukan tempat gelapnya, tapi lebih ke gimana kitanya yang jadi gak tahu pasti terhadap makhluk apa nih yang bisa-bisa aja muncul. Sama halnya dengan keheningan. Jadi sebenarnya yang kita takutin itu tuh bukan keheningan itunya ya, tapi kita lebih takut karena keheningan itu membuat momen perbincangan kita itu tuh menjadi lack of direction atau lack of structure. Jadi kita lebih takut terhadap ketidakpastian gitu. Sebenarnya partner kita tuh maunya gimana sih? Sebenarnya mereka tuh maunya diapain sih? Jadi kita lebih takut terhadap uncertainty itu karena kita nggak dapat clue waktu hening itu sendiri. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kita itu dari kecil udah terbiasa menerima direction. Kayak kita pun makan diajarin, oh cara makan tuh kayak gini, cara mandi tuh kayak gini, bahkan jalan pun kita diajarin caranya gitu kan. Jadi begitu nggak ada direction, kita itu merasa memiliki responsibility untuk ngedapetin clue-clue tambahan itu, ngedapetin direction tambahan itu dengan berbicara. Tapi perlu diingat ya bahwa ketidaknyamanan terhadap keheningan itu tuh banyak berkaitan dengan budaya. Jadi daerah yang heterogenitasnya itu tinggi, mereka lebih gak nyaman tuh sewaktu terdapat awkward silence. Kenapa? Karena mereka kan berarti banyak ya perbedaannya. Jadi mereka berusaha untuk membangun pemahaman satu sama lain itu ya dengan berkomunikasi gitu. Berbeda dengan daerah yang lebih homogen, contohnya Jepang. Bahkan mereka itu punya konsep yang namanya haragei atau belly talks, di mana mereka itu menganggap bahwa the best communication itu adalah ketika kita tuh nggak berbicara. Jadi kita nggak berbicara tapi kita udah ngerti satu sama lain, itu adalah the best communication. Nah, jadi ketika lo itu menemukan gitu ya, menyadari bahwa lo butuh kata-kata untuk menyebutkan sesuatu atau mengkomunikasikan sesuatu, itu adalah sebenarnya bentuk dari kegagalan gitu. Dan kata-kata itu adalah bagaimana sebenarnya lo berusaha memperbaiki kegagalan dalam berkomunikasi itu sendiri. Nah, dari sini kita jadi paham bahwa sebenarnya mengalami awkward silence itu bisa jadi normal berdasarkan sebab-sebab yang udah disebutin tadi. Nah, pertanyaannya gimana nih? Apa yang harus kita lakukan waktu kita mengalami awkward silence itu? Kita bisa sesimpel as senyum dan ngangguk-ngangguk, dinikmatin aja silence itu sambil kita akhirnya come up with suatu topik. Toh kan yang awkward kan bukan lo sendiri aja ya, maksudnya partner lo pasti juga merasakan hal yang sama gitu. Kayak lo berdua idem saling berupaya untuk cari suatu topik, sehingga lo sebenarnya nggak perlu begitu anxious ya waktu mengalami yang namanya awkward silence ini. Silence atau keheningan itu tuh bisa jadi space buat kita ya untuk think and reflect. Apalagi ini sangat berguna sebenarnya waktu kita presentasi. Nah, pertanyaannya, PR-nya adalah gimana nih caranya membuat keheningan itu tuh menjadi suatu yang nyaman dan suatu hal yang bisa kita nikmatin. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakuin untuk membuat keheningan ini itu lebih comfortable itu adalah dengan mempraktikkan mindfulness. Coba deh lo waktu sendiri nggak usah nyalain Spotify atau nggak usah lo akhirnya Netflix-an, tapi udah lo sendiri nikmatin kesunyian atau keheningan itu dan terima aja, embrace apapun yang lo pikirin. So, pesan gue adalah stop avoiding and start to embrace the silence. Bye!